selamat datang di channel saya. Masih pada pembahasan belajar TOEFL dari dasar untuk pemula. Pada bagian kalimat dengan satu klausa. Pada video kali ini, kita akan membahas terkait materi skill 5, yaitu past participle. Sebelumnya, saya mohon bantuan teman-teman untuk subscribe channel saya, karena saya akan terus mengupload materi-materi terkait TOEFL ITP. Baiklah, kita masuk ke skill 5, yaitu past participle. Past participle adalah bentuk participle yang didapat dengan menambahkan akhiran berupa bentuk id dan d, itu untuk regular verbs. Jadi, regular verbs ini, kata kerja kedua dan ketiganya mendapat akhiran ed dan d. Jadi, kata kerja kedua dan ketiganya ini dalam bentuk yang sama. Nah, adapun irregular verbs itu mendapat akhiran t, in, ataupun n. Jadi, untuk kata kerja irregular verbs atau kata kerja yang tak beraturan ini, kata kerja kedua dan ketiganya dalam bentuk yang tidak sama. Terkadang, bentuk past participle ini dikenal dengan sebutan verb tree atau bentuk perubahan verb yang ketiga, dan dalam bentuk kalimat pasif. Past participle memberikan kesulitan dalam soal structure dalam TOEFL karena memiliki dua fungsi, yaitu sebagai verb dan adjective. Past participle dapat dijadikan sebagai adjective jika verb 3 tidak didahului atau bersebelahan dengan have atau has atau had atau juga to be. Contohnya, the television purchased yesterday was expensive. Nah, the television merupakan subjeknya, purchased ini merupakan verb 3, tetapi tidak sebagai verb, melainkan sebagai adjective, dikarenakan purchased di sini tidak didahului oleh have atau has atau had atau to be. Nah, di sini ada to be was, sehingga pada kalimat ini subjek dan verbnya sudah lengkap dan kalimat ini benar. Contoh kalimat kedua, the poem written by Paul appeared in the magazine. The poem merupakan subjek. Di sini ada verb 3, written yang merupakan verb 3 dari write menulis, by Paul, tapi di sini written merupakan sebagai adjective dikarenakan tidak didahului oleh have, has, had atau to be. Nah, di sini ada appeared. Nah, di sini merupakan verb 2 dari regular verbs. Jadi, agak susah dibedakan antara verb 2 dan verb 3 dalam regular verbs. Pada kalimat ini, subjek dan verb sudah lengkap. Jadi, kalimat ini benar. Sedangkan, past participle dapat dijadikan sebagai verb jika kebalikan dari the adjective di atas, yaitu verb 3 didahului atau bersebelahan dengan have, has, had, atau to be. Nah, jadi formulanya have, has, had, atau to be plus verb. Nah, itu jika kita menemukan ini, berarti past participle-nya dapat dijadikan sebagai verb. Contohnya, the family has purchased a television. Sini identifikasi subjek dan verbnya. The family, subjek. Di sini ada has purchased. Nah, has purchased ini merupakan past participle sebagai verb, dikarenakan ada has sebelum purchase-nya. Nah, merupakan verb, berarti kalimat ini sudah ada subjek dan verbnya, berarti kalimat ini benar. Contoh kedua, the poem was written by Paul. Nah, the poem ini merupakan subjek, was written merupakan verb. Nah, past participle written didahului oleh to be atau was, sehingga past participle sini menjadi verb. Sehingga kalimat ini benar karena ada subjek dan verbnya. Ya, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, the package mailed at the post office will arrive Monday. Sini identifikasi subjek dan verbnya. The package merupakan subjek, mailed merupakan past participle. Kita belum menentukan dia sebagai adjective atau verb, dikarenakan kita akan membaca soal selanjutnya. Sini ada will arrive yang berfungsi sebagai verb. Nah, ada past participle sini,
bukan sebagai verb, melainkan adjektif, dikarenakan sudah ada verb will arrive pada kalimat ini. Sehingga pilihan-pilihan yang menawarkan have, has, had, atau to be merupakan pilihan yang salah. Dikarenakan pilihan tersebut akan membuat past participle tersebut menjadi verb. Di sini ada pilihan A, have, dan B, were merupakan pilihan yang salah. Pilihan C, them, juga merupakan pilihan yang salah, dikarenakan kita tidak membutuhkan them pada kalimat pertanyaan ini. Pilihan D, just, merupakan keterangan waktu yang mengartikan baru saja. Sehingga pilihan D ini merupakan pilihan yang benar pada kalimat pertanyaan ini. Pertanyaan yang kedua, the legendary paintings in the Houston Museum last week are now in display in Jakarta. Identifikasi subjek dan verbnya. Legendary paintings merupakan subjek. Nah, kita masih membaca soalnya. Di sini ada to be are, verb sebagai verb. Sehingga kalimat pertanyaan ini sudah lengkap subjek dan verbnya. Berarti pilihan-pilihan jawaban yang menawarkan verb maupun subjek merupakan pilihan yang salah. Pilihan A, have exhibited, ini merupakan verb, berarti salah. Pilihan B, exhibit, ini benar dikarenakan bisa jadi past participle sebagai adjective karena tidak didahului to be sebelumnya. Pilihan C, exhibit, ini merupakan kata kerja atau verb. Pilihan D, ini merupakan present participle sebagai adjective. Jadi, past participle dan present participle di sini menjadi adjective dikarenakan tidak didahului oleh to be sebelumnya. Nah, ada kemungkinan dua jawaban yang benar, maka ada perbedaan antara past participle dan present participle di sini. Past participle digunakan jika kalimat itu ingin menjadi kalimat pasif dan present participle menjadi kalimat aktif. Kita lihat kembali soalnya, the legendary paintings in the Houston Museum. Jadi, lukisan-lukisan legendary itu, lebih cocok di sini merupakan kalimat pasif sebagai dipamerkan, bukan memamerkan. Sehingga pilihan present participle ini merupakan pilihan yang salah, karena bukan memamerkan, melainkan dipamerkan atau exhibit. Sehingga pilihan B ini merupakan pilihan yang benar. Ya, kita ke contoh soal selanjutnya untuk lebih memahami tentang past participle. Di sini kita harus menemukan past participle sebagai adjective atau verb dan subject. Kemudian tentukan apakah kalimat tersebut benar atau salah. Kalimat pertama, the chapters were taught by the professor this morning will be on next week's exam. Di sini kita identifikasi subjek dan verbnya. The chapters merupakan subjek. Di sini ada were taught merupakan past participle sebagai verb. Tetapi pada kalimat ini ada will be yang merupakan verb juga. Sehingga ada double verb pada kalimat ini. Sehingga kalimat ini merupakan kalimat yang salah. Seharusnya were pada sebelum kata talk itu dihapuskan sehingga talk di sini merupakan adjective, bukan verb. Sehingga kalimat ini menjadi benar. Kita ke contoh kedua. The loaves of bread were baked in a brick oven at a low temperature of many hours. Sini the loaves merupakan subjeknya. Were baked di sini ada past participle tetapi sebagai verb dikarenakan ada to be were sebelumnya. In a brick oven at a low temperature for many hours. Ini merupakan kalimat yang benar dikarenakan pada kalimat selanjutnya tidak terdapat verb atau subjek. Contoh ketiga, the ports were reached by the sailors were under the control of a foreign nation. Ada subjek the ports, were reached merupakan past participle sebagai verb dikarenakan ada to be were sebelumnya. Nah, di sini ada verb lagi yaitu were, sehingga ada dua verb pada satu kalimat, sehingga kalimat ini salah. Seharusnya were sebelum kata reach dihapuskan, sehingga reach di sini merupakan
past participle sebagai adjective, sehingga kalimat ini menjadi benar. Kita ke contoh soal nomor 4. All the tenants were invited to the Independence Day barbecue at the apartment complex. Sini subjeknya all the tenants were invited. Nah, di sini ada past participle sebagai verb dikarenakan ada to be were sebelum invited. Nah, pada kalimat selanjutnya to the Independence Day barbecue at the apartment complex. Nah, ini tidak ditemukan verb, sehingga kalimat ini merupakan kalimat yang benar. Ya, kita masuk ke contoh soal dalam TOEFL ITP. Soal yang pertama, according to some scientists, the Earth is losing its outer atmosphere by pollution. Identifikasi subjek dan verbnya. According to some scientists, ini bukan merupakan subjek. Pembahasan ini sudah ada pada pembahasan sebelumnya. Subjeknya merupakan the earth dan verbnya merupakan ada is losing di sini, yang merupakan present participle sebagai verb dikarenakan ada to be is sebelumnya. Berarti subjek dan verbnya sudah lengkap. Berarti pilihan-pilihan yang menawarkan subjek dan verb merupakan pilihan yang salah. Causing di sini benar dikarenakan ini present participle berbentuk adjektif dikarenakan tidak ada to be pada sebelum causing tersebut. Because, kita tidak membutuhkan konektor pada kalimat ini. To be caused juga salah dikarenakan ini merupakan verb. Sudah ada verb pada kalimat pertanyaan yaitu is losing, sehingga pilihan C ini juga pilihan yang salah. Pilihan D, caused, merupakan benar dikarenakan ada past participle sebagai adjektif dikarenakan tidak ada to be sebelum caused tersebut. Nah, jika kita lihat pada kalimatnya, setelah blank tersebut ada by yang menandakan kalimat tersebut merupakan kalimat pasif. Nah, sehingga jawaban yang benar adalah past participle sebagai adjektif, bukan present participle. Dikarenakan kalimat pasif itu akan menggunakan past participle. Kalau kalimat aktif baru menggunakan present participle. Kita contoh kedua. On her way home, Nina saw an old man by a pedicab. Nah, ini on her way home juga bukan merupakan subjek atau verb. Ini juga sudah ada pada pembahasan sebelumnya. Nina merupakan subjek, saw merupakan verb. Nah, di sini subjek dan verbnya sudah ada, sehingga pilihan yang menawarkan subjek dan verb merupakan pilihan yang salah. Hitting ini merupakan present participle sebagai adjektif, dikarenakan tidak ada to be sebelum hitting tersebut. To hit merupakan pilihan yang salah. To be hit juga salah, dikarenakan ini verb. Nah, pilihan D ini hit merupakan past participle sebagai adjektif. Nah, hit ini merupakan kata kerja yang tidak mengalami perubahan dari verb 1 ke verb 3-nya. Jadi verb 3-nya tetap hit. Nah, dikarenakan dijadikan adjektif, dikarenakan tidak ada to be sebelum hit tersebut. Kembali kita lihat soalnya. Di sini ada by setelah isian, setelah blank tersebut. Sehingga menandakan kalimat ini merupakan kalimat pasif. Sehingga sudah pasti jawabannya adalah past participle, bukan present participle. Jadi jawaban yang benar adalah pilihan D, hit. Kita ke contoh soal nomor 3. The fish cooked this afternoon smelled good. Identifikasi subjek dan verbnya. The fish merupakan subjek. Di sini ada cook sebagai past participle, tapi kita belum identifikasi sebagai verb atau adjektif, dikarenakan kita harus membaca soal selanjutnya. Nah, di sini ada verb yaitu smell, sehingga past participle di sini harus berbentuk adjektif. Sehingga pilihan-pilihan yang dapat menjadikan cook ini sebagai verb yaitu has, have, had, ataupun to be merupakan pilihan yang salah. Dari pilihan yang ada pilihan A dan pilihan C yang salah, yaitu has dan was.
Dikarenakan jika memilih pilihan itu, maka cook di sini dapat berubah menjadi verb. Nah, pilihan B ini merupakan salah dikarenakan kita tidak membutuhkan subjek pada kalimat ini. Jadi, pilihan yang benar adalah pilihan D, just. Kita ke contoh soal selanjutnya. The foods in the menu are prepared by the best chefs. Nah, identifikasi subjek dan verbnya. The foods di sini merupakan subjek. Nah, in the menu are prepared di sini merupakan verbnya. Sehingga subjek dan verb pada kalimat ini sudah lengkap. Jadi, pilihan-pilihan jawaban yang menawarkan subjek maupun verb merupakan pilihan yang salah. Di sini, was list dan be list ini merupakan verb, sehingga ini merupakan pilihan yang salah. Nah, pilihan A, listing, ini merupakan present participle sebagai adjektif, dikarenakan tidak ada to be sebelumnya. Dan pilihan D, listed, ini merupakan past participle sebagai adjektif, dikarenakan tidak ada juga to be sebelumnya. Jadi, kita identifikasi apakah kalimat ini membutuhkan dalam keadaan pasif atau aktif. Kita baca kembali soalnya. The foods. Nah, di sini lebih cocok terdaftar atau mendaftarkan. Nah, jika kita lihat contoh soalnya, the foods atau makanan-makanan yang terdaftar, nah, bukan yang mendaftarkan, sehingga ini lebih cocok menjadi kalimat pasif. Jika kalimat pasif, maka pilihan yang tepat itu merupakan past participle, sehingga present participle ini merupakan pilihan yang salah. Jadi, pilihan yang benar adalah pilihan D, listed. Demikianlah pembahasan belajar TOEFL ITP dari dasar untuk pemula pada materi skill 5 yaitu past participle. Adapun referensi yang saya gunakan adalah Longman Complete Course for the TOEFL Test by Deborah Phillips. Jika ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan, silahkan ditulis di kolom komentar ya.